Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Saryanti akan mempresentasikan materi tentang sistem bilangan dan geometri. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dan sistem bilangan. Yang kedua, konsep aljabar. Dan yang ketiga, yaitu konsep geometri. Konsep dan sistem bilangan. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang adalah angka Hindu-Arab. Angka ini berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan bahwa angka Hindu tersebut adalah algoritmi de Nemuro Inderum. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Arab serta sistem desimalnya masuk ke Eropa, yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. Kemudian bilangan pecahan dan desimal. Perkembangan bilangan pecahan tertua dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputasiddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut adalah Al-Qolasati. Pemakaian pecahan desimal dengan cara perhitungannya terdapat pada karya Al-Kashi dan Miftah Al-Hisab. Kemudian bilangan negatif. Bangsa Mesir kuno mengenal bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif dengan lambang kaki mengarah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai suatu penyelesaian dari suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian negatif. Nah, penerimaan bilangan negatif ini lebih maju di negara India. Kemudian bilangan irasional. Perguruan Pitagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa akar incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat dan jelas terjadi pada Dedekind pada tahun 1831 sampai 1916 dalam bukunya Statistics und die Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872. Kemudian logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapairesis. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri pada tahun 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Kemudian logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jos Burgi. Napier menggunakan pendekatan aljabar serta menerbitkan Minifici Logarithmorum Canonis Descriptio tahun 1614. Kemudian Burgi menggunakan pendekatan geometris serta mempublikasikan Arithmetische and Geometrische Progresstabulen pada tahun 1620. Kemudian segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, namun segitiga ini telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Matematikawan Cina dan Muslim atau Persia, yaitu Jia Xian, telah menemukan dan menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Kemudian Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Selain itu, deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut Meru Prastara dari abad ke-3 atau abad ke-4. Kemudian konsep aljabar. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, teorema Pitagoras. Teorema ini diberi nama Pitagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Akan tetapi, hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku telah lama dikenal jauh sebelum Pitagoras dan perguruannya.
Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti Plimpton 322 atau 1910 Masehi sampai 1610 Masehi yang terdiri atas 3 kolom bilangan yang bersesuaian dengan triple Pythagoras. Kemudian sebuah catatan kuno Chow Pi Suan-ching pada tahun 500 sampai 210 Masehi menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Kemudian sebuah teks kuno dalam Baudhayana Sulbasutras dari India pada tahun 800 sampai 610 Masehi terdapat bahasan teorema Pythagoras serta triple Pythagoras. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia menggunakan algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat, misalnya pada Papirus Berlin pada tahun 2160 sampai 1710 Masehi. Euclid pada tahun 310 Masehi dalam buku data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat dengan menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku aritmetika, Diopantus pada tahun 210 sampai 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian matematikawan India juga menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar kuadrat seperti Aryabhata I yang memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Kemudian Brahmagupta juga menggunakan cara mirip Babilonia namun dengan variasi yang lebih baik lagi. Kemudian Al-Khawarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat serta menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar nol maupun negatif. Menurut sejarawan, Savasorda menulis buku Liber Embodarum tentang penyelesaian lengkap persamaan kuadrat yang diterbitkan tahun 1145 di Eropa. Sistem persamaan linier. Babilonia adalah bangsa yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Hal ini dapat dilihat pada sebuah batu tertulis bangsa Babilonia dari 300 sebelum Masehi yang termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Kemudian bangsa Cina pada tahun 200 sampai 100 sebelum Masehi telah melangkah dalam menangani sistem persamaan. Hal ini dapat dilihat dalam teks kuno Jianzhang Xuanshu yang menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya adalah metode matriks, yaitu metode Fang Cheng yang kini disebut dengan metode eliminasi Gauss. Kemudian matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Namun Sekigawa mempublikasikan lebih dulu di Jepang lewat buku metode Solving the Dissimulated Problem yang memuat metode matriks pada tahun 1683. Kemudian Leibniz menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Pada tahun 1750, Cramer lewat buku Introduction to the Analysis of Algebraic Curva memberikan aturan umum pada matriks n kali n sehingga aturannya disebut aturan Cramer. Kemudian istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl F. Gauss dalam Disquisitiones Arithmetic pada tahun 1801. Cauchy pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern dan merintis konsep inord dan adjoint serta hasil kali matriks pada tahun 1812. Kemudian tahun 1841 ia mulai menggunakan 2 garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada tahun 1850, istilah matriks muncul dalam tulisan Clester. Tahun 1853, Cayley menulis tentang inverse matrix.
Kemudian konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup diteliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan pemecahannya mengenai aritmatika dan geometri. Pada papirus Moskow juga terdapat 7 dari 25 soal yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Sedangkan pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulba Sutra mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama, seperti cara transformasi persegi ke persegi panjang, trapesium, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian pada peradaban Cina kuno, naskah kuno Jiuzhang Xuanzu berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber atau warisan utamanya berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elements yang terdiri dari 13 buah buku serta buku On the Sphere and Cylinders yang membahas volume berbagai bangun ruang. Pada buku Measurement of Circle membahas penurunan luas lingkaran dan penemuan nilai pi yang berada di antara 3/10/71 dan 3/1/7 oleh Archimedes, sehingga sekarang kita mengenal pi bernilai 22/7. Pada masa peradaban Islam atau Arab dan Persia, terdapat rintisan geometri non-Euklidan mengenai tema keliling, luas, volume, dan persamaan Al-Mahani yang membahas tentang solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi 2 segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Salah satu penemuan terpentingnya yaitu penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.